Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskan jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudari, saudara yang terkasih dalam Kristus. Minggu lalu, saya diminta oleh pengurus KKI Rotterdam untuk berbicara dengan para suster di biara Santa Teresa dari Kalkuta yang ada di Rotterdam. Karena mereka tahu bahwa setiap Sabtu pagi saya melayani misa untuk para suster di sana. Sebagai aksi Natal, mereka ingin memberi bantuan melalui para suster bagi orang-orang miskin. Kemarin pagi, setelah misa, saya berbicara dengan para suster di sana. Mereka sangat senang karena ada orang yang ikut peduli terhadap orang miskin. Ada yang menarik dari pembicaraan itu. Ternyata para suster ini memiliki misi dalam panggilan mereka untuk melayani orang-orang miskin dan menderita. Untuk melayani orang-orang miskin, mereka pun harus hidup sederhana dan apa adanya. Dan dalam pelayanan mereka, mereka tidak mau menonjolkan diri mereka. Mereka tidak mau mendapat pujian. Mereka tidak mau membanggakan diri mereka. Mereka tidak mau menganggap diri mereka besar dan hebat. Mereka belajar dari spiritualitas kenosis Yesus, yaitu pengosongan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Hal ini telah ditunjukkan oleh Yesus ketika Dia tunduk untuk membasuh kaki para murid-Nya. Yesus juga tunjukkan itu ketika Dia bergaul dengan para pendosa, orang sakit, para janda, orang miskin, dan Dia makan bersama mereka. Para suster melayani orang miskin dengan tulus hati tanpa membanggakan atau mempopulerkan diri mereka sendiri. Suatu pelayanan yang benar-benar tulus dan luar biasa.
Saya kira ada beberapa dari kita yang mengenal karya-karya para suster Santa Teresa Calcutta ini, atau paling kurang pernah membaca atau mendengar tentang Santa Teresa Calcutta dan panggilan hidupnya. Jujur, di tengah dunia yang sangat materialistis ini, saya merasa gembira bahwa ada orang yang dipanggil untuk hidup sederhana dan melayani orang-orang miskin. Mereka bahkan tidak mau diri mereka menjadi terkenal dan dibanggakan. Saya kira pengalaman dan kesaksian hidup harian dari para suster Santa Teresa ini bisa menjadi contoh bagi kita dan semua orang Kristiani. Kita harus belajar untuk selalu peduli dan perhatian terhadap sesama yang miskin dan menderita. Kita juga bisa belajar untuk tidak menyombongkan diri kita ketika kita melakukan kebaikan. Kerendahan hati seorang Kristiani adalah sesuatu yang sangat berharga di mata Allah. Mungkin kita semua, termasuk saya, punya pengalaman seperti ini. Saya sudah banyak kali menolong orang dalam hidup saya. Saya memang melakukannya dengan senang hati. Tetapi terkadang saya menjadikan kebaikan saya itu sebagai peluang untuk mempromosikan diri saya, mempopulerkan diri saya, membanggakan diri saya, dan saya sangat senang kalau dipuji. Karena itu setelah melakukan suatu kebaikan, biasanya saya dan kita semua ceritakan ke teman-teman atau orang-orang dekat kita. Maksud dari menceritakan hal itu ke mereka adalah supaya kita mendapat pengakuan dan pujian. Namun setelah mendengar cerita dari para suster kemarin, saya disadarkan bahwa sebagai orang Kristen, kita harus belajar untuk selalu rendah hati. Melayani dan menolong orang lain harus dengan tulus hati dan tidak boleh menjadikan itu sebagai kesempatan untuk membanggakan diri sendiri. Hari ini, Injil kita menampilkan sosok Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang penulis Injil dan juga seorang pewarta yang berpenampilan sangat sederhana, tetapi berani. Dengan suara yang sangat lantang, Yohanes menyerukan pertobatan dan mengingatkan kepada semua orang bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dia dikenal sebagai seorang nabi besar. Dia diutus oleh Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi Yesus. Yohanes pada waktu itu dianggap oleh masyarakat sebagai seorang nabi yang luar biasa. Dia memiliki pengaruh yang sangat besar. Banyak orang menjadi pengikutnya. Mereka semua mendengarkan pengajarannya. Kehadiran Yohanes Pembaptis pada waktu itu seperti membawa harapan baru bagi masyarakat yang merindukan keadilan dan kedamaian. Namun Yohanes sadar dan tahu diri bahwa dia datang sebagai seorang hamba yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dia dengan rendah hati mengatakan, "Sesudah ini akan datang seorang yang lebih besar. Menunduk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Saudara-saudari terkasih, kita bisa bayangkan bahwa Yohanes punya kesempatan yang luar biasa untuk menjadi orang besar dan orang hebat yang dipuji dan dibanggakan di mana-mana. Seandainya kalian dan saya berada pada posisi seperti Yohanes, mungkin kita pasti merasa bangga dan senang. Tetapi Yohanes tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membesarkan dirinya. Dia sama sekali tidak merasa diri sebagai orang penting atau berpengaruh. Dia sadar akan panggilan hidupnya. Yohanes tetap rendah hati. Dia tidak mau mengejar kepopuleran dirinya. Di dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 30, dia menulis demikian, "Kristus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Sebuah ungkapan kerendahan hati yang luar biasa darinya. Pernyataan ini menjadi suatu peringatan dan teguran keras bagi orang percaya, termasuk kita semua. Sesungguhnya tak ada yang patut dibanggakan dari diri kita ini selain Kristus. Jika saat ini kita dipercaya untuk melayani Tuhan, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena kepintaran kita,
tapi semata-mata karena anugerah-Mu. Kita semua ditantang untuk mempunyai kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh Yohanes. Yohanes yang rendah hati itu lebih lanjut menyerukan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sebuah pertobatan akan hadir dalam diri kita apabila ada kerendahan hati. Jika sikap sombong dan egois serta merasa diri paling suci, paling benar, paling hebat masih kuat melekat dalam diri kita, maka percayalah, pertobatan akan sulit terwujud. Dan jika pertobatan tidak hadir dalam diri kita dan hidup kita, maka Yesus juga akan sulit lahir di hati kita. Karena itu penting bagi seorang Kristiani di masa Advent ini adalah kerendahan hati dan kemauan untuk bertobat. Supaya Yesus yang 2000-an tahun yang lalu lahir di kandang hewan itu, sekarang bisa lahir kembali dalam hati dan hidup kita. Kerendahan hati adalah kunci menuju pertobatan. Dan ada pertobatan, maka Yesus akan lahir dalam hati dan hidup kita. Dan kalau Yesus lahir dalam hati kita, maka seluruh hidup kita akan dipenuhi damai dan sukacita. Tuhan memberkati. Amin.